Oke, eh, sabar ya, pendeta-pendeta yang lain, Rangers yang lain. Eh, Kalau masih mau menambahkan, atau kita mau langsung terus, kasih tahu ya. Ada lagi yang mau ditambahkan? Poin ini, karena poin berikutnya lebih menarik nih, karena kita akan melihat lagi sisi budaya, Alkitab dan budaya. Tadi sudah disinggung tentang tradisi, okay? Kebiasaan-kebiasaan. Sementara kalau kita tahu budaya adalah cara hidup yang berkembang dalam masyarakat. Nah, yang menarik adalah banyak sekali cara hidup yang berkembang dalam kehidupan masyarakat yang secara tidak disengaja ini terbawa ke dalam gereja itu sendiri. Tadi Pendeta Suling udah sentil sama kita tuh tentang potluck, tentang potluck. Hal yang sangat bagus, budaya yang sangat bagus. Siapa yang tidak rindu ke Manado terus makan siang bersama? Itu adalah orang yang salah tujuan. Karena kalau ke Manado terus nggak makan bersama, itu seperti menolak berkat Tuhan. Ya kan? Tapi ketika budaya ini dihidupkan, kemudian malah akhirnya membuat orang jadi tidak nyaman untuk pergi ke gereja, malah tidak ada fellowship di sana karena yang satu meninggikan, wah kita masak ini, oh kita masak ini, dan lain sebagainya, maka budaya itu sepertinya tidak baik untuk dilakukan. Dan ada satu lagi budaya nih, ini cenderung sekarang mulai diminati sama orang banyak. Budaya datang terlambat pergi ke gereja. Ya? Dengan berbagai alasan budaya ini sering sekali. Bahkan saya sendiri pun pernah mengalaminya. Dengan berbagai macam alasan. Budaya datang terlambat, budaya bangun terlambat, ya kan? Budaya malas untuk berdoa. Karena itu dilakukan terus-menerus jadi habit. Pendeta Suling dulu. Sebelum saya ke Rangers Merah ini, dia udah siap-siap dari tadi. Oke, baik. Terima kasih ya untuk lebih spesifik lagi untuk budaya di sini. Yang mungkin sangat menarik adalah kalau kita belajar sedikit sejarah gereja. Nah, kenapa Alkitab kurang berterima di salah satu tempat, contohnya di daerah kita atau pengajaran kita, gereja kita kurang diterima? Karena yang membawakan pekabaran itu membawa budaya mereka. Contoh budaya berpakaian, ke gereja harus pakai jas. Sedangkan salah satu sisi untuk beribadah di keyakinan yang lain tidak perlu begitu dan lain sebagainya. Kami juga pernah melayani di Papua, ada budaya-budaya yang dibawa oleh misionaris dan juga ada budaya yang tidak bisa dirubah oleh misionaris yang ada di tempat pelayanan. Jadi ada dua hal sebenarnya. Budaya yang kita bawa dan bagaimana kita menyesuaikan dengan budaya yang sudah ada di tempat itu. Nah, tapi yang menarik di sini Ellen White mengutip adalah para pengikut Kristus harus terpisah dari dunia atau dalam budaya yang bertentangan dalam Alkitab dan dalam prinsip, tetapi mereka tidak boleh memisahkan diri dari dunia. Nah, jadi bukan berarti karena sekitar kita mempunyai budaya yang tidak baik, terus kita tidak bisa menjadi terang atau tidak bisa menyapa mereka atau penginjilan tetap tidak jalan. Jadi yang pasti mungkin kalau dari saya, nanti teman-teman yang lain akan menambahkan, budaya itu tidak dapat mempengaruhi atau merubah kita. Tetapi kita harus menjadi salah satu contoh atau kita dapat menjadi terang untuk bisa merubah. Kalau sekiranya budaya itu bertentangan dengan firman Tuhan, kita sebagai pelayan atau sebagai umat Tuhan harus berusaha untuk membawa kepada budaya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau budaya itu tidak merubah akan firman Tuhan dan tidak bertentangan, saya kira tidak masalah dengan budaya ini. Tapi ada budaya yang tidak baik tadi, Pastor Dedi bilang, budaya datang terlambat, dan budaya-budaya yang mungkin membuat kita jauh dari Tuhan. Mungkin itu dulu, teman-teman lain akan tambah. Terima kasih Pendeta Suling. Silakan Rangers Merah di unmute dulu. Halo. Ya, silakan. Kayaknya istri masak enak ya? Kalau berbicara tentang budaya, kita yakin masing-masing orang, apalagi di tempat pelayanan, punya budaya masing-masing. Apalagi ini sebagai contoh saja, mungkin orang kalau melayani di gereja mayoritas orang Manado, ya budayanya tuh pasti akan makan-makan. Kalau mayoritas di orang Sumatera, ada yang makan-makan, ada yang nggak makan-makan. Kalau di mayoritas Tionghoa, ya ada budaya harus vegetarian.
Tapi mungkin yang harus kita perhatikan sebagai pelayan, orang harus bisa melihat ini budaya baik atau tidak baik di dalam terompet pelayanan. Contoh di gereja. Kalau ada budaya yang mungkin orang-orang suka terlambat, ya orang sebagai pelayan ya, itulah orang punya tugas untuk kasih ingat. Tapi jangan sampai orang sebagai pelayan orang yang terlambat. Mungkin sekali sih oke, tapi kalau berulang-ulang kali itu mungkin ya orang harus sadar diri. Itu sebenarnya hanya contoh-contoh kecil. Terus kalau bicara tentang budaya, ada budaya di gereja itu harus pakai jas. Kalau ke gereja, apalagi pendeta. Kalau kita di Jakarta ada kurang lebih 4 jemaat yang kita layani, ada satu gereja nggak perlu pakai jas. Nggak perlu pakai dasi, nggak salah kalau pimpin kebaktian. Tapi ada satu gereja, di gereja yang lain harus pakai jas, harus pakai dasi. Jadi sebagai pelayan, masing-masing kita harus bisa menyesuaikan di mana tempat kita melayani. Kalau memang di tempat kita yang baru atau tempat kita yang sekarang harus meminta kita untuk mengikuti budaya yang mungkin kita rasa itu baik, ya kenapa tidak? Tapi kalau ada satu budaya yang kurang baik, ya kita sebagai pelayan kita juga harus ambil sikap untuk bisa merubah budaya tersebut. Karena kalau kita sudah tahu budaya itu tidak baik dan kita ikuti saja, ya sama saja kita mengiyakan atau mempersilakan budaya itu berkembang terus-menerus. Jangan sampai pendeta yang dulu tidak seperti itu. Kenapa pendeta yang baru mau berubah budaya yang lama? Ya kan? Jadi masing-masing kita sebagai pelayan, saya percaya sebagaimana Yesus dalam kehidupan dia juga menegur budaya-budaya orang Farisi, orang-orang Yahudi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dia harus berani. Ya, kita juga harus berani. Nah, bagaimana caranya? Dengan kita mempelajari firman Tuhan. Ya kan, kalau kita mempelajari firman Tuhan, saya percaya masing-masing kita akan diberikan hikmat, akan diberikan pemikiran yang baik, sehingga bila mana kita menyampaikan hal-hal untuk merubah sesuatu itu bisa diterima dengan baik, dan tentunya dengan bahasa dan kata-kata yang baik. Ya mungkin itu saja dari saya. Dari yang lain. Rangers Merah. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini menarik ya, karena rekaman ini tidak mengada-ngada, bukan settingan, apa adanya. Ada suara anak menangis, ya kan? Ada yang satu gelap, yang satu terang, yang satu. Karena kita semua lagi di rumah dan kita kangen ketemu, jadi apa adanya video ini. Siapa pertanyaan yang dikembangkan? Yes. Silakan, Pendeta Chris. Pertanyaan yang mau ditanyakan ini adalah, apakah terlambat itu adalah sebuah budaya? Apakah terlambat itu adalah sebuah budaya? Lalu yang berlanjut adalah, dari kata terlambat itu maka muncul lagi budaya baru di dalam gereja kita, budaya menghakimi. Oh iya. Dan setelah itu akhirnya kita terperangkap dalam sebuah liturgi tradisi juga kan akhirnya. Siapa yang membentuk ibadah jam 9 lah gitu misalnya, pertanyaannya. Nah, dengan kata lain, apa maksudnya? Apakah ya terlambat itu adalah bagian budaya atau bagaimana? Gitu. Oke. Kenapa tadi saya katakan itu sebagai sebuah budaya? Karena itu adalah sebuah cara hidup yang berkembang terus-menerus. Mungkin dia terlambat mempersiapkan segala sesuatu. Misalnya sabat, mungkin persiapan sabatnya jadi yang kurang baik, sehingga dia pergi ke tempat ibadah juga menjadi tidak teratur waktunya. Kemudian dia tidak memperhitungkan lagi jarak dan ini. Mungkin dia bisa belajar dari pengalaman yang pertama, tapi berkembangnya mungkin karena sudah semakin ribet hidupnya, sampai-sampai itu terus dikembangkan terus-menerus sifat-sifat
apa yang dia lakukan itu. Dan parahnya adalah ketika itu diadopsi sama keturunannya gitu. Dia punya anak, anaknya juga tahu, wah bapak gue datang telat mulu, ngapain gue datang cepat. Dan parahnya sekarang adalah, ini ya, fakta ya, yang kita hadapi, datang telat ke gereja, pulang juga nggak mau telat. Gitu. Jadi dia datang telat. Tapi khotbah, belum selesai, dia suruh pulang. Kenapa? Saya tidak mau mengulangi kesalahan saya yang sama. Kalau saya sudah datang telat, saya nggak mau pulang telat juga. Ya, well. Pendeta Hezki dulu, pendeta Hezki atau pendeta Arca? Oh, pendeta Clary, dia sudah menghela nafas dia. Pendeta Clary, silakan. Oke, ya. Jadi kalau bilang itu budaya, apakah itu budaya? Itu termasuk dari wujud daripada budaya. Maksudnya tahu nggak? Ngerti nggak? Maksudnya dapat nggak? Wujud daripada budaya. Wujudnya adalah kalau budaya kan lewat gagasan. Maksudnya kan budaya kebiasaan itu muncul lewat gagasan, lewat kemudian aktivitas, juga kemudian dalam bentuk kreasi. Maksudnya kayak patung atau apa itu kan ada budayanya masing-masing. Oh ini bisa tahu ini orang ini atau agama. Jadi seperti itu. Jadi itu bisa dikatakan budaya, misalnya terlambat atau sebenarnya itu kan kebiasaan sih. Jadi kebiasaan. Tapi masuk di wujudnya budaya. Ya tindakan sosial hari-hari. Nah, ketika orang juga jadi menghakimi itu masuk dari wujudnya budaya, tindakan sosial yang itu ada terus. Itu tapi bisa berubah itu, kan? Maksudnya kan budaya kan seiring dengan ada pergeseran waktu, pergeseran budaya itu bisa berubah. Bahaya kalau yang tidak biasa terlambat, kemudian terpengaruh dengan yang biasa terlambat bergeser ke yang tidak baik. Tapi kalau budaya dia misalnya kemudian ada perubahan setelah disampaikan, kemudian yang biasa terlambat itu kemudian dia rubah itu wujudnya dalam aktivitas sosial, kemudian dari gagasan kemudian dijadikan aktivitas sosial, gagasannya budaya itu jelek harus dirubah. Jadi gagasan itu kemudian dijadikan tindakan, maka bisa jadi baik. Jadi memang banyak sekali yang mungkin kalau orang cuma berpikir tentang budaya itu hanya berhubungan dengan terlalu luas mungkin berhubungan dengan suku, berhubungan dengan bangsa, tapi mungkin itu bisa jadi apa baru ya, kayak sekarang kita ini orang yang pegang gadget ini kita sudah ada di zaman baru ya, beda lagi kan, maksudnya beda lagi, tapi ada saja budaya-budaya yang masih terbawa. Nah berikut kita tidak tahu ini orang bilang zaman milenial, budayanya anak milenial yaitu nurut, maksudnya lihat ke bawah ya kan. Kita juga seperti itu, tapi yang mungkin ke depan budayanya bisa berubah. Nah, kita sementara bahasa itu. Ya, sementara terpengaruh oleh budaya-budaya yang ada, budaya baik itu membuat orang jadi lebih buruk, atau bisa juga kita melawan arus lewat firman Tuhan, katakan bahwa kita harus jadi orang yang melawan budaya-budaya seperti itu. Kalau boleh. Oke. Mungkin budaya ini, Pendeta Kris, muncul karena sebuah gagasan Yesus juga lama datang. Ya kan? Dan sepertinya pertolongan Tuhan dia rasa lama sekali. Jawaban doa dia rasa lama sekali. Jadi ya udahlah, kita juga lama mau datang gereja. Pendeta Hezki, terlalu lama menunggu ya? Baik, terima kasih. Budaya kan itu cara hidup ya, cara hidup. Dan kita tidak bisa keluar dari situ. Kita tidak bisa menghindar dari cara hidup, budaya masing-masing. Saya punya budaya di rumah berbeda, cara hidup di rumah berbeda dengan teman-teman. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, doktrin kita atau kepercayaan kita itu tidak bisa didasarkan atas budaya. Jadi karena kebiasaannya seperti itu, harus dijadikan satu patokan, harus dijadikan satu dilegalkan untuk jadi satu tradisi, satu budaya yang harus diikuti semua orang. Ingat, budaya sama seperti ciptaan yang lain, itu sudah berdosa. Itu pelajaran sekolah sahabat bilang. Pelajaran sekolah sahabat bilang, budaya seperti ciptaan Tuhan yang lain itu sudah berdosa. Jadi kalau sudah berdosa itu harus dicek. Harus dicek. Oke. Dalam cara yang sederhana yang saya mau katakan di sini, dia bilang seperti ini. Pelajaran sekolah sahabat dia bilang seperti ini. Atas dasar apa kita melakukan cara hidup
tersebut, budaya tersebut. Atas dasar apa? Pendeta tadi dibilang, atas dasar keturunan, kebiasaan begitu, sudah budaya dari kemarin-kemarin begitu, jadi kita teruskan. Atau atas dasar, oh enggak, firman Tuhan nggak bilang begitu loh. Walaupun enggak boleh, itu pendeta-pendeta sebelumnya, ketua jemaat sebelumnya, majelis-majelis sebelumnya sudah bikin seperti itu, dan itu pun ada di minutes of meeting, ada di dalam catatan loh. Nah, itu yang perlu dikoreksi, apakah teologi gereja kita, teologi kepercayaan kita itu berdiri atas dasar budaya, atau firman Tuhan lagi-lagi kehilangan kekuatan, kehilangan kuasanya. Itu sih, Pendeta Dedi. Oke. Mm-mm. Saya pikir tradisi, budaya, kan nyerempet-nyerempet tadi. Poinnya juga hampir-hampir mirip. Sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya. Mohon maaf ya, kalau ada yang mau kasih tambahan, saya cut ya. Untuk pindah ke poin berikutnya ya. Ini soal, mungkin ini yang paling menarik ini untuk dibahas. Rasionalisme. Apa sih yang salah dengan rasionalisme? Kan? Karena banyak orang yang nggak suka hal-hal yang tidak masuk akal. Jadi apa salahnya kalau sesuatu yang saya percayai itu harus masuk akal? Rasionalisme. Siapa mau duluan ini? Nggak ada yang mau mengaku siapa mau duluan? Nanti kalau kita tunjuk aja ya. Oh, karena pendeta Yeski udah ketawa, dia duluan lah. Orang pergi ke Alkitab, pakai reason nggak? Pakai akal nggak? Berpikir kan? Artinya berpikir. Orang ke Alkitab itu berpikir, walaupun kita harus hermeneutics, biarkan dia berbicara sendiri. Nah, karena kita belajar Alkitab. rasional dan reason beda kan? Oke. Tapi bahasa Inggrisnya bilang reason. Berarti salah reason nggak dia bilang itu, pelajar. Benar nggak, reason nggak dia bilang, pelajaran sekolah sahabat, cuma saya cek. Yang dalam bahasa Inggris, dia bilang reason atau bukan? Oh, karena kalau reason sama apa yang di dalam bahasa Indonesia bilang, rasional. Reason loh, Mas. Rasional. Dia bilang reason. Sekarang, apa yang baik tentang reason? Apa yang baik reason? Reason kan, ya ada reason. Yang baik reason adalah akal. Orang-orang. Yang baik dari reason adalah you give me proof what I believe. Dan kita harus ingat bahwa reason itu, kalau dalam pelajaran sekolah sahabat, reason itu, hikmah cara berpikir itu is a gift from God. Okay? Is a gift from God. Nah, kita bisa pergi kepada konklusi yang terbaik dari satu pelajaran Alkitab menggunakan reason. Contohnya? Karena itu adalah pemberian Tuhan. Kita mau belajar. Contoh, Kejadian 1 pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 1 ya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kejadian 1. Baru dia menciptakan, pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Pada Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi, ya kan? Itu ketika kita mau pergi ke reason, ingat, konsep dasarnya di dalam pelajaran sekolah sahabat, reason is a gift from God. Kita bisa pergi kepada satu konklusi yang tepat, manakala kita bisa menggunakan reason itu dengan tepat. Reason ini kan, kalau bilang itu gift, sejauh mana kita menggunakan gift itu sesuai dengan kehendak Tuhan, dia pasti akan pergi kepada konklusi yang benar. Ada banyak di luar sana, orang mau belajar Alkitab, pakai gift itu, tetapi tidak sesuai dengan harusnya Tuhan katakan. Saya mau baca dalam pelajaran sekolah sahabat, bilang begini. Reason atau alasan atau akal itu membuat kita wise. Membuat kita wise, membuat kita lebih bijak. Jadi akal dalam pelajaran sekolah sahabat, reason bahasa Inggris diterjemahkan akal dalam bahasa Indonesia, itu membuat kita wise. Ingat, itu gift, reason itu gift. Kita bisa pergi kepada satu kesimpulan yang benar, konklusi yang benar tentang satu hal di dalam pelajaran Alkitab. Kuncinya kita menjadi wise. How can
kita bisa menjadi wise kalau kita nggak menggunakan gift itu sesuai dengan yang kehendak Tuhan. Sejauh ini yang bisa saya tentu ada baik dan ada buruknya. Kemudian yang lain, itu poin yang pertama yang saya katakan, reason itu adalah karunia dari Tuhan. Yang kedua, reason yang kita terima dari Tuhan ini bisa membuat kita jadi wise. Ya, menjadi kita wise. Wise atas dasar apa? Di dalam pelajaran sekolah sahabat itu Mazmur 9 ayat 10 dia katakan wise karena kita subjeknya kepada Tuhan. Karena dia datangnya dari Tuhan, kita bawa segala sesuatu tentang firman Tuhan secara wise kepada Tuhan. Poin yang ketiga, di dalam penyembahan kita, di dalam perbaktian kita pun itu akan muncul apa yang disebut dengan perbaktian yang rasional. Penyembahan yang rasional. Itu di dalam pelajaran sekolah sahabat. 3 ini. Gift. Reason is a gift from God. Kedua, kita bisa menjadi wise manakala kita menggunakan gift ini dengan terbaik. Salah satu indikasi bahwa kita menggunakan gift ini dengan tepat, dengan bijak, adalah wujud di dalam penyembahan kita. Di dalam perbaktian, peribadatan pribadi kita. Cara worship kita, cara pemujaan kita kepada Tuhan. Kalau bilang ibadah itu kan adalah hidup kita. Jadi tertuang di dalam hidup kita. Kan ada banyak orang di luar sana menggunakan gift itu kelihatan bijak, tetapi di dalam kehidupan hidupnya sehari-hari menunjukkan ketinggian hati, sombong, tidak dengan karunia yang dengan gift yang Tuhan berikan itu menonjolkan diri. Ini tidak bisa dijadikan dasar firman Tuhan, tidak bisa dijadikan dasar doktrin. Sementara Alkitab adalah dasar utama firman, adalah dasar utama teologi kita. Berpikir atau reason itu tidak bisa dijadikan dasar atau sumber utama teologi kita. Karena orang berpikir, karena dia dapat karunia, karena dia pintar berpikir, menganalisa, kemudian itu dijadikan teologi. Gereja kita pun tidak ada yang mengatakan bahwa doktrin kita, doktrin dan beberapa pendoktrin itu berdiri jadi oleh karena salah satu tulisan Ellen White. Tidak. 28 doktrin itu berdiri atas dasar Alkitab. Tidak ada kan kalimat Ellen White yang perkataan hamba Tuhan Ellen White dijadikan doktrin dari 28 doktrin kita. Dia mengkonfirmasi Alkitab itu. Dia punya akal, dia punya gift yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, akal yang kita punya ini yang diberikan oleh Tuhan sekali-kali tidak dapat dijadikan sumber teologi utama gereja kita. Alkitab lah yang kita pelajari menggunakan akal yang dari Tuhan itu. Jadi terakhir dari poin ini, jadi kepanjangan poin ini, kita yang diberikan karunia untuk mempelajari firman harus jadi lebih bijak dan harus kelihatan. Dari buahnya lah kan engkau dikenal. Baru ayat tema kita, ayat hafalan kita, Yesaya 8:20. Kalau orang itu tidak berbicara firman Tuhan, tapi tidak atas dasar Taurat dan Syahadat, terjemahan lama, tidak berdasarkan hukum dan pengajaran, baginya tidak terbit fajar. Ada banyak orang di luar sana yang meragukan Alkitab, yang menonjolkan akal, yang menonjolkan reason-nya itu, tapi pada akhirnya kehidupan kita nggak ngomong itu. Jadi 3 hal ini yang saya mau angkat. Reason itu adalah karunia, pemberian dari Tuhan. Kalau kita gunakan reason ini dengan bantuan dari Tuhan karena ini anugerah, kita akan menjadi bijak. Yang ketiga, kalau kita sudah menjadi orang yang bijak, yang subjeknya selalu kepada Tuhan, subjeknya dari Tuhan, kita akan lihatkan itu di dalam ibadah kita setiap hari, kehidupan kita ini. Itu, kawan. Oke, terima kasih Pendeta Heski. Pertanyaannya saya nggak mau sama. Pertanyaan saya mau kasih lebih berkembang lagi. Ya. Ada sebuah isu pertanyaan yang bagus di pelajaran sekolah sahabat ketika muncul The Jefferson Bible. Mungkin beberapa waktu kita kuliah dulu kita pernah baca-baca artikel ini, Jefferson Bible. Ini salah satu Alkitab buatan mantan Presiden Amerika Serikat ya. Ketika prinsip tadi itu, reasoning, reasonable, semua hal itu dimasukkan ke dalam Alkitab, akhirnya membuahkan
sebuah gagasan bahwa semua hal-hal yang tidak masuk akal itu dibuang dari Alkitab. Maka tidak ada lagi cerita-cerita mujizat Yesus berjalan di atas air, karena bertolak belakang dengan hukum Nggak alam. masuk akal. Masuk akal kan? Bagaimana mungkin berat massa tubuh lebih ringan daripada berat massa air kan? Kemudian bagaimana mungkin Berat massa. konsentrat air yang bening bisa berubah menjadi sitrat anggur? Nggak masuk di akal semua ini. Jadi dibuang semua sama dia. Walaupun Alkitab ini tidak dikonsumsi secara publik, hanya keluarga Jefferson saja, tapi ini konsep dan gagasannya sangat berpengaruh ke dunia modern sekarang ini. Oke, saya mau ke Pendeta Ngelo dulu. Ya kan? Setelah itu Pendeta Clary, dia udah siap peluru dia. Tunggu. Ya. Ini begini ini. Ini ada masalah. Oke. Jangan bikin masalah lagi dong, aduh. Masalahnya Pendeta Kurniawan, Gordon kita hari ini, tidak menginformasikan kalau kita akan diskusi pelajaran sekolah Sabat. Sementara kan kita ini baru hari Minggu. Seharusnya kita baru sampai di tradisi. Dan ternyata ini diajak untuk kita belajar sampai selesai. Disitulah uniknya pertemuan kita ini. Halo? Oh, sepertinya Pendeta Ngelo terputus ini. Mungkin karena pengaruh koneksi atau baterai handphone yang drain. Kemana dulu nih? Pendeta Suling? Oke. Ya, silakan Pendeta. Sambil kita menunggu Ya. Pendeta Ngelo. Ya. Baik, terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman pendeta tadi. Memang di sini yang menarik adalah bagian sekolah Sabat bilang, Tuhan telah memberikan kita kemampuan untuk berpikir dan bernalar semua aktivitas manusia dan semua argumen teologis. Bahkan kita masih kecil dulu suka juga bertanya kepada orang tua, ini mak, kenapa sampai jadi? Saya jadi karena kenapa? Oh, mau bilang, oh karena ada perkawinan. Nah, terus kenapa cuman karena kawin terus saya bisa jadi? Orang tua kan malu-malu untuk jelaskan dan lain sebagainya. Jadi memang manusia dituntut untuk bertanya hal-hal yang memang secara masuk akal atau tidak ya. Tapi ada satu buku yang sementara saya cari tapi belum dapat. Dia bilang bahwa penerimaan akan Alkitab bukan berdasarkan rasio, tetapi di atas pengetahuan yang di luar daripada rasio. Tetapi bukan berarti Alkitab tidak dapat diterima dengan akal manusia. Ada juga banyak hal yang bisa kita terima. Dan menarik di sini, ada yang boleh saya baca karena memang baru ditunjuk ya. Saya juga sepakat dengan Pendeta Arce tadi. Memang kita semua baru buka. Saya baru belajar pelajaran hari Senin pada waktu yang lalu sempat baca. Dia katakan begini, ini bagian penuntut guru. Meskipun kita dapat memahami Allah dengan benar dan jujur, kita harus mengakui bahwa kita tidak akan pernah sepenuhnya memenuhi segala sesuatu tentang Allah. Bagaimana kita adalah makhluk ciptaan. Kita bukan Tuhan, lebih jauh lagi pemikiran kita digelapkan dan dipengaruhi oleh dosa. Karena itu kita perlu membawa pemikiran kita dan memaklumkannya kepada Kristus. Saya bersyukur bahwa memang sekarang gereja terlebih khusus ada banyak juga orang yang meragukan tentang contoh wabah corona dalam nubuatan kita sudah tahu apa itu tanduk kecil, apa itu binatang keluar dari dalam laut dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa mungkin orang yang coba bilang, oh revisi itu nubuatan kalian. Nggak sesuai. Karena memang nalar mereka atau pengetahuan menunjukkan bahwa yang terjadi di kuasa dunia agaknya mau berpindah ya. Tetapi itulah kita sebagai umat Tuhan lebih mungkin menerima ini dengan iman, bukan hanya dengan nalar. Walaupun ada juga bukti bahwa kita meyakini dengan nalar. Kita semua bersyukur dan saya percaya bahwa saudara-saudara juga meyakini Alkitab bukan karena juga hanya dengan iman. Oh, memang saya percaya dengan iman tanpa belajar. Tetapi nalar ataupun rasio kita, pengetahuan kita, dan kita tambahkan di atas dari segala itu adalah iman. Kita percaya bukan karena melihat, tetapi walaupun tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa Tuhan dapat membawa kita ke dalam satu pertemuan. Mungkin itu dari saya, ada pandangan lain. Terima kasih. Pendeta Clary, kenapa saya tanya kayak gitu? Karena ada satu hal yang orang-orang Kristen saat ini yang mungkin dia
pengetahuan Alkitabnya kurang karena keterbatasannya dia malas belajar Alkitab ya. Tidak memacu dirinya untuk menyelidiki Alkitab. Ketika dihadapkan kepada sebuah pertanyaan yang seharusnya dapat dia jawab, maka ujung-ujungnya adalah iman tanpa dapat membuktikan, ya kan? Alasan kenapa pertanyaan konsep dasar itu dapat dijawab ketika pertanyaan itu ditanyakan sama dia. Jadi ini juga penting nih, supaya jangan sampai nanti orang tanya dia tidak bisa menjelaskan alasan gagasan kenapa pertanyaan itu ditanyakan. Sehingga enggak, saya karena iman, karena iman. Oke. Jadi sangkut pautnya sama Alkitab. Maksudnya isi daripada Alkitab itu kita berbicara tentang membandingkan orang punya penerimaan Alkitab yang notabene-nya kalau kita lihat Alkitab tidak semua dalam hal ini bisa dirasionalkan dalam pemikiran manusia yang bisa orang jawab lewat sains ya, lewat pengetahuan atau sesuatu yang bisa kita compare dengan apa yang bisa terjadi sekarang. Begitu kah, Pastor? Yes. Sebagai contoh tadi yang kita tanya soal the Jefferson Bible kan, pada akhirnya dia membuang semua hal-hal yang sifatnya supra empiris yang nggak masuk di akal. Mujizat, buang. Jadi kalau kita mau lihat Alkitab, orang mau baca Alkitab dengan mengandalkan orang mau samakan Alkitab dengan buku yang biasa orang baca yang dikarang oleh manusia, tidak bisa. Kita nggak bisa samakan buku yang biasa ada di umum yang orang bisa. Oke, kayak misalnya tadi buku yang walaupun novel, orang bilang novel itu buku enak dibaca itu nggak ada banding sama Alkitab, nggak bisa. Atau buku-buku sains apapun yang kadang-kadang coba untuk membuktikan Alkitab, ada yang bisa terbukti, ada yang mungkin nggak bisa terbukti. Cuma salah satu contoh mungkin ya bagaimana mungkin ya kalau misalnya Tuhan pergi kembali lagi datang lagi ke dunia, misalnya orang yang nggak percaya tentang konsep kedatangan Tuhan yang sampai saat ini belum percaya, dengan akal yang orang miliki itu sebenarnya sama seperti Pastor Hezki sampaikan tadi, itu orang dapat karunia sama seperti yang tadi sudah dibacakan oleh pendapat itu pemberian daripada Tuhan bagi kita. Tapi kalau kita nak gunakan dengan wise, kalau ada wish di situ ada desire, nah itu dia kemudian jadi rusak orang punya pemahaman tentang kealahan. Alkitab itu berisi bukan hanya pengalaman, bukan hanya fakta-fakta yang ada, pengalaman sejarah, fakta, dan kemudian puisi, cerita yang lain-lain. Tapi di situ ada Tuhan yang tidak bisa orang mau mengerti. Yang tidak bisa, makanya bilang tadi, Pendeta Sulung bilang dia tadi di highest level, dia lebih tinggi dia punya level. Tapi bukan berarti bahwa buku ini orang tidak mau percaya. Tidak bisa, sudahlah karena ada sesuatu yang tidak masuk akal, tidak usah percayalah seperti itu. Kita tidak bisa seperti itu. Kalau itu kita bisa selidiki, maka kemudian kalau bisa dijawab, maka semua kita tidak lebih daripada para peneliti lah istilahnya. Kita tidak bisa menselami Tuhan sebenarnya kan. Jadi Alkitab sebenarnya memunculkan satu kerinduan untuk masuk surga kalau buat saya secara pribadi. Karena kita tahu Ulangan 29 kalau saya tidak salah. Ulangan 29. Segala sesuatu yang terbuka untuk tersingkap untuk manusia, tetapi yang tertutup untuk Tuhan. Nah, ada yang selalu kasih ingat bahwa sesuatu yang tidak bisa jawab sekarang, jangan paksa untuk orang mau jawab. Dalam hal ini, betul orang punya iman, tapi ketika orang mau usahakan untuk jawab, mau kasih orang mengerti untuk menerima, tidak bisa. Kita nggak bisa untuk memaksakan kemampuan orang itu untuk dengan orang punya kemampuan, atau mungkin standar pemikiran kita kan. Kita nggak bisa mau sinkronkan itu. Bahkan Adam sendiri pun, Adam dan Hawa, kalau orang lihat ketika jatuh, ketika Tuhan ciptakan, mereka masih pure, masih sangat alami, orang punya pengetahuan lebih tinggi daripada kita saat ini. Tapi ketika setan datang, setan tawarkan apa? Desire, keinginan untuk mereka. Mereka punya akal loh. Mereka nak tanyakan Tuhan, apakah saya diciptakan dari tanah liat? Ya kan? Betul-betul diciptakan dari tanah liat. Bagaimana saya bisa hidup? Saya tidak dapat info, dan itu mereka nak tanyakan karena mereka tahu bahwa ketika kehidupan yang mereka rasakan, walaupun itu ajaib luar biasa, perlu dipertanyakan ketika mereka bisa ada hubungan dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi ketika kemudian setan cuma tawarkan, mau nggak jadi sama seperti Tuhan? Artinya mau jadi seperti sesuatu yang mustahil. Mau. Artinya mau disamakan levelnya. Mau dikasih sama level. Orang nggak bisa sama level. Orang nggak bisa menjelaskan semua. Kita nggak bisa jelaskan semua. Dan itulah kenapa desire itu yang kemudian nempel di manusia sekarang.
Desire dalam hal ini yang negatif, yang bikin orang kayak kerinduan untuk coba untuk mau solve sesuatu dengan orang punya nalar, dengan orang yang coba untuk mau menjelaskan sesuatu, akhirnya malah lari. Banyak teolog-teolog yang artinya malah udah kalau nggak bisa mau dipercaya, nggak bisa dirasionalkan, lari dari nggak bisa percaya akan Alkitab. Itulah karena kalau buat kita memang betul kita nggak bisa jawab semua secara rasional untuk memaksa orang mengerti, kita nggak bisa karena mau bikin orang mengerti nggak perlu dengan rasional, nggak perlu dengan bukan nggak perlu, tidak melulu dengan reason, tetapi dengan Roh Kudus itu orang untuk mengerti. Jadi firman Allah hanya dipahami bersama dengan Allah. Kalau kita mau bisa mengerti secara pribadi, tidak bisa. Tapi kalau bersama dengan tuh oknum kealahan, dalam hal ini Roh Kudus, bisa diterima. Jadi kita tidak bisa paksakan semua untuk terima akan Alkitab. Baik, tanggapan yang bagus. Pendeta Kris. Oh, Pendeta Arce dulu ya. Tadi dia keluar tadi, Pendeta Arce. Ya, silakan Pendeta Arce. Boleh di-unmute, Pendeta Arce? Sorry, tadi habis mati jaringan. Yes, silakan. Jadi menyesal, nggak tahu ini sudah di bagian mana ini. Nggak apa-apa, disitulah gunanya Roh Kudus bekerja kan? Masih di akal atau sudah di Alkitab? Oh, nggak Atau masuk sudah akal selesai? semua ini. Atau nggak masuk di akal semua? Saya mau kasih tambahan, sebetulnya tadi yang saya mau sampaikan itu adalah ini yang saya paham. Jangan sampai karena akal kita, sehingga kita tidak mempercayai Alkitab. Karena di dalam Alkitab itu ada banyak hal yang tidak masuk di akal. Itu contoh. Bagaimana mungkin? Sabar dulu. Ya. Seberapa penting hal yang tidak masuk akal itu dalam dalam belajar Alkitab dan mempercayai Alkitab? Ulangi bagaimana? Seberapa penting hal yang tidak masuk akal itu di dalam mempelajari Alkitab dan mempercayai Allah? Ini dalam sekali ini pertanyaan ini. Jadi yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita mempelajari Alkitab itu harus dengan iman. Karena kalau cuman dengan akal, kita akan berbenturan dengan hal-hal yang tidak masuk akal di dalam Alkitab. Contoh, ketika Maria dia mengandung bukan dari sebuah persetubuhan. Dia mengandung dari Roh Kudus. Kalau kita pakai akal manusia, maka dia tidak akan mempercayai Alkitab. Ini tidak benar ini. Nah, jadi makanya Alkitab dalam Amsal pasal 1 ayat 7 itu takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Jadi ini sebetulnya ditujukan kepada mereka yang mau menjadikan akal mereka lebih daripada Alkitab. Dan kita jangan masuk di situ. Dan ini bahaya kepada para teolog-teolog. Ini yang bahaya pada para teolog-teolog, bukan kepada awam-awam. Ya, tapi saya lagi menantikan kalau video ini nanti di-post, tiba-tiba ada yang potong video kita menjadi viral, kita siap aku hantam gitu. Itu yang saya mau sampaikan tadi, tapi sayang terputus. Saya sudah tidak tahu ini sudah sampai di mana dia punya diskusi. Oke. Pendeta Kris, terima kasih Pendeta Ngelo. Baik, luar biasa ya. Jadi di pelajaran kita ini tentang akal, tadi sudah diangkat juga tentang tulisan atau versi Alkitab dari Thomas Jefferson atau The Jefferson Bible. Kalau saya mau mungkin kalau ada nanti orang yang pro terhadap Jefferson Bible, saya mohon izin untuk boleh menerangkan atau menangkap apa yang kenapa versi ini menghilangkan atau mengesampingkan hal-hal yang tidak dapat diterima oleh akal sehat. Memang seringkali secara akal ya memang benar juga, apalagi relevan dengan hari ini ya, hari ini. Hari ini banyak anggota kita, umat-umat Tuhan maupun manusia pada umumnya di dunia ini mengalami masalah namanya krisis, atau sudah ada berita atau sudah ada fakta tentang pemecatan, PHK,
pemberhentian pekerjaan, dan mereka yang hari-hari bekerja yang sangat membutuhkan atau mendapatkan upah harian itu harus terputus semua. Lalu jikalau kita berkata bahwa ya berdoa, percaya saja bahwa akan ada misalkan seorang keluarga yang memang tidak ada lagi uang sama sekali karena kondisi seperti saat ini, lalu dikatakan berdoa percaya pasti akan datang itu bantuan dan sebagainya. Maka saya menangkap bahwa versi Jefferson ini mengatakan, nah itu tidak masuk akal. Malah menurut Jefferson adalah ya pakai Alkitab yang lain, tulisan yang lain dalam Alkitab mengatakan orang yang bekerja akan dapat makan. Sehingga orang yang bekerja dapat makan. Nah, itulah yang mungkin Jefferson Bible mencoba mengangkat tentang ya udah realitas aja lah dalam kehidupan sebagai orang percaya. Gitu. Jangan tiba-tiba kita berdoa tiba-tiba datang. Tetapi di versi yang lain yang memang benar-benar orang yang memiliki pengalaman yang luar biasa dan banyak kesaksian juga, saya juga pernah mendengar bagaimana memang pada saat kegentingan tidak ada lagi jalan, tiba-tiba ada saja mukjizat terjadi, dibukakan jalan. Nah, inilah versi-versi yang terjadi. Tetapi menurut saya adalah tentang bicara akal ini, saya setuju dengan pendeta Heskey Wauran, ini karunia. Dan dalam Roh Nubuat mengatakan dalam buku Kemenangan Akhir, kita harus menggunakan seluruh kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab. Itu statement dalam Roh Nubuat. Mengerahkan pengertian kita untuk mengerti. Nah, hanya ini yang saya tadi katakan di awal ketika berbicara tentang pelajaran kita di awal tentang tradisi, bahwa kita tahu Alkitab ini adalah pernyataan Allah, menceritakan tentang perbuatan Allah kepada manusia. Lalu siapakah Allah dan siapakah kita? Kita dihubungkan dalam sebuah tulisan-tulisan di dalam Alkitab. Maka oleh sebab itu, benar yang dikatakan pendeta Arcangelo, ketika kita diizinkan oleh Tuhan dan dikaruniakan juga kuasa pikiran untuk mempelajari Alkitab dan mengerahkan segala pengertian kita untuk mengerti, namun kita harus juga memposisikan tahu siapa kita. Kalau dalam kutipan Roh Nubuat mengatakan Kemenangan Akhir bahwa kita adalah manusia fana yang akan sulit mendapatkan mengerti tentang perkara-perkara yang dalam mengenai Allah itu sendiri. Maka saya lanjutkan statement atau saya mungkin boleh tambahkan statement dari pendeta Heskey bahwa ya memerlukan kerendahan hati, roh kerendahan hati yang mau diajar dan terlebih menerima semua akan kuasa yang akan diberikan kepada kita untuk bisa mengerti akan firman Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, menurut saya adalah akal, ya kita diizinkan menggunakan itu, pakailah yang kita bisa mampu kita pakai, namun harus kita pahami, harus kita menyangkal diri juga, siapa kita. Karena yang kita baca ini adalah pernyataan Tuhan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Chris. Tapi Pastor. Ya. Mungkin terakhir, jadi terima kasih untuk bukan menanggapi tapi mengaminkan apa yang disampaikan oleh Pastor Chris, Pastor Clary dan juga Pastor Arce. Jadi memang Alkitab itu dapat diterima dari tadi. Ada yang bisa kita terima langsung dengan rasio, namun ada yang dapat diterima melalui iman. Nah, rasionya begini, mungkin terakhir. Jadi di saat ada wabah, tentunya kita tidak bodoh-bodoh keluar rumah langsung bilang dengan iman saya tidak akan kena, saya akan maju, ya. Tetapi kita harus lihat menggunakan rasio kita bahwa Alkitab juga memberikan informasi tentang kesehatan, merujuk kepada ilmu pengetahuan, bagaimana cara sanitasi dan lain sebagainya. Tetapi ada masa di mana kita harus menggunakan itu dengan iman, seperti Pendeta Clary bilang. Jadi belajar Alkitab harus bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tidak boleh terpisah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wah, super ini. Silakan Pendeta Heskey. Ini penting. Saya pikir ini penting. Dalam pelajaran sekolah sahabat juga bilang begitu. Gini,
kalau kita masih percaya kita ini diciptakan oleh Tuhan, oke, kalau kita ini masih percaya, kecuali kita percaya kita ini datangnya dari monyet, ya, atau datang dari satu sakti yang mana, kecuali ini nggak berlaku bagi mereka. Ini berlaku bagi mereka yang masih percaya diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau kita masih percaya kita diciptakan oleh Tuhan, dengan otomatis kita menyadari kekuatan kita itu dibawa dari Tuhan. Karena kita diciptakan. Dan lebih konyol lagi, manusia yang diciptakan oleh Tuhan ini kan sudah berdosa, termasuk kita sekarang ini. Sudah berdosa. Akal pikiran itu, kalau Kejadian pasal 6 ya, ayat 5, angan-angan pikiran itu sudah berbuat jahat. Jadi, kecenderungan itu selalu berbuat jahat. Nah, yang saya mau katakan seperti ini, dalam pelajaran sekolah sahabat, ini poin penting bagi mereka yang masih percaya bahwa, bagi mereka yang percaya bahwa kita diciptakan oleh Tuhan. Kita harus mengingat fakta bahwa kekuatan akal kita ini sudah terpengaruh dengan dosa. Jadi nggak sempurna lagi. Nah, karena kita punya akal pikiran ini sudah nggak sempurna, maka untuk belajar Alkitab, untuk belajar firman Tuhan, kita harus bawa akal kita ini ke yang ciptakan kita. Baru bisa poinnya nangkap. Ini menguatkan juga dengan ide yang sudah dikatakan oleh pendeta Clary. Jangan biarkan Alkitab itu dipelajari dengan akal sendiri. Kan pelajaran sekolah sahabat juga kan begitu. Mengatakan bahwa adalah bahaya besar kalau kita menganggap kita dapat menjelaskan segala sesuatu itu dengan akal kita. Nah, ini berlaku bagi mereka yang tidak percaya diciptakan oleh Tuhan. Jadi selama kita masih percaya kita diciptakan oleh Tuhan, status kita di bawah Tuhan, apalagi kita sudah berdosa, maka akal kita ini sudah nggak beres lagi. Perlu untuk nempel terus dengan Alkitab. Perlu nempel terus dengan Dia yang akalnya sempurna. Ya, seperti itu. Oke. Untung aja infonya penting. Kalau nggak penting tadi, aduh. Kita lanjut ya. Tapi by the way, we're almost 2 hours online. Ini luar biasa ya, nggak terasa. Kita nggak pusing berapa viewers. Yang penting kita bisa ngomong kan satu sama lain.